Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi kimia untuk kelas 12, masih mengenai elektrokimia bagian elektrolisis dan hukum Faraday. Nah, apa itu elektrolisis? Elektrolisis itu merupakan larutan penguraian elektrolit oleh arus listrik pada suatu sel elektrolisis, di mana ada beberapa ciri-ciri untuk elektrolisis. Yang pertama, nanti elektrolisis itu dia akan mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Kemudian elektroda dalam elektrolisis, katodanya itu merupakan elektroda yang bermuatan negatif, sedangkan anoda itu adalah elektroda yang bermuatan positif, di mana nanti di katoda itu tempat terjadinya reaksi reduksi, sedangkan anoda itu tempat terjadinya reaksi oksidasi. Jadi hati-hati jangan sampai terbalik antara katoda dan anoda untuk elektrolisis dan sel volta ya. Nanti untuk elektrolisis kita bisa menggunakan acuan KNAP. Jadi KNAP itu singkatan K-nya katoda, N-nya negatif, A-nya anoda, P-nya positif. Jadi ini yang harus kita pegang konsepnya. Kemudian di sini ada bagan dari suatu sel elektrolisis ya. Di sini dia menggunakan satu gelas kimia. Kemudian ada anoda dan ada katodanya, di mana anoda itu nanti dia yang merupakan elektroda bermuatan positif, sedangkan katodanya itu yang bermuatan negatif. Kemudian elektron itu dia mengalir dari anoda menuju ke katoda ini ya. Nah, selanjutnya inti dari elektrolisis kita harus mengetahui reaksi yang terjadi baik di katoda maupun yang ada di anoda. Nah, ini ada beberapa konsep yang perlu kita ketahui untuk menentukan reaksi yang berada di katoda atau elektroda negatif. Yang perlu kita perhatikan apakah nanti itu dia ada ion H positif, kemudian bentuknya itu lelehan, larutan atau leburan, atau ada logam lain. Jadi nanti di sini lelehan itu bisa saja dia leburan ya. Leburan. Jadi sama saja konsep leburan dan lelehan itu nanti dia jadi satu. Nah, jika nanti di katoda itu ada ion H+, nanti reaksinya pasti seperti ini. Terjadi reaksi reduksi dengan reaksi 2H+, plus 2 elektron menjadi H2. Kemudian nanti kalau misal di dalam ionnya itu berasal dari golongan 1A, 2A, 3A atau Mn. Nah, nanti kalau dia bentuknya berupa lelehan atau leburan, maka yang akan tereduksi itu adalah ionnya itu sendiri. Dalam hal ini nanti mengikuti aturan Ln plus Ne- menjadi L. Jadi misal nanti ada lelehan dari Mg2+, berarti nanti mengikuti ini menjadi Mg2+, plus 2 elektron menjadi Mg. Nah, kemudian jika ionnya itu berasal dari golongan 1A, 2A, 3A atau Mn, tapi dia bentuknya berupa larutan, maka yang akan tereduksi adalah air dengan reaksi seperti ini. Jadi 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Sedangkan kalau itu dia berupa logam lain, artinya logamnya itu bukan dari golongan 1A, 2A, 3A, atau Mn, maka yang akan tereduksi ion itu sendiri. Dalam hal ini mengikuti aturan Ln plus Ne- menjadi L. Nanti kalau masih bingung mengenai aturan ini, akan saya jelaskan bagaimana cara menentukan reaksi elektrolisis untuk beberapa variasi soal. Jadi di sini saya jelaskan dulu, nanti akan ada contohnya. Kemudian nanti kalau untuk anoda atau elektroda positif, yang perlu kita perhatikan itu adalah elektrodanya. Apakah dia elektroda inet atau elektroda tak inet? Apa itu elektroda inet? Elektroda inet itu adalah elektroda yang tidak ikut bereaksi. Ada 3 yang sering dikeluarkan di soal, ada C, PT, dan di sini saya tambahkan ya, ada AU. C di sini itu nanti dia grafit atau karbon, PT adalah platina, AU adalah aurum atau emas. Nanti kalau di soal itu ada elektroda inet, kemudian ionnya itu adalah ion Cl-, Br- atau I-, nanti yang teroksidasi itu adalah ion itu sendiri, mengikuti aturan ini. Jadi 2X- menjadi X2 plus 2 elektron. Jadi misal yang teroksidasi adalah ion Cl-, berarti nanti mengikuti reaksi ini menjadi 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron.
Seperti itu. Kemudian aturan kedua, jika elektrodanya inet, kemudian dia ada ion OH-, maka yang teroksidasi adalah ion OH- itu. Dengan rumus seperti ini, 4OH- menjadi 2H2O plus O2 plus 4 elektron. Kemudian kalau dalam elektroda inet itu nanti ada ion F- dan sisa asam oksi. Apa itu sisa asam oksi? Jadi sisa asam oksi di sini suatu ion yang di dalam rumusnya itu mengandung ada SO42-, NO3-, CO32-, PO43-, dan lain-lain. Nanti yang teroksidasi adalah air. Dengan reaksi 2H2O menjadi 4H plus O2 plus 4 elektron. Hati-hati, reaksi air di katoda dan di anoda itu berbeda ya. Ini yang katoda, ini yang anoda. Jadi jangan sampai terbalik dalam menentukan reaksi. Nah, bagaimana kalau kasusnya di soal itu ada elektroda inet? Kalau ada elektroda inet, berarti nanti elektrodanya itu sendiri yang akan teroksidasi dengan mengikuti L menjadi Ln plus Ne-. Untuk contoh soalnya, di sini saya berikan 3 variasi contoh soal reaksi elektrolisis. Yang pertama, tentukan reaksi elektrolisis untuk larutan NaBr dengan elektroda grafit. Ingat tadi grafit itu adalah C ya. Oke, langkah pertama untuk menentukan reaksi elektrolisis, kita harus mengionkan dulu senyawa yang ada di soal. Dalam hal ini adalah NaBr. Jadi NaBr kalau diionkan itu akan menjadi Na plus Br-. Kemudian antara ion Na plus dan Br- kita harus bisa menentukan dari kedua ion tersebut siapa yang akan bereaksi di katoda dan siapa yang akan bereaksi di anoda. Nah, dalam hal ini Na plus akan bereaksi di katoda sedangkan Br- akan bereaksi di anoda. Kenapa bisa seperti ini? Jadi tadi di konsep elektrolisis, katoda itu adalah suatu elektroda yang bermuatan negatif. Karena dia elektroda bermuatan negatif, dia akan menjadi tempat reaksi ion yang positif. Begitu pula dengan anoda, karena anoda itu adalah elektroda positif, maka dia akan menjadi tempat reaksi ion yang negatif. Jadi seperti itu konsepnya. Kemudian saya akan mulai dari katoda. Jadi untuk menentukan reaksi di katoda, yang perlu kita lihat adalah bentuknya. Apakah dia larutan, lelehan, leburan, atau ion H+. Di sini ternyata dia larutan. Nah, berarti kalau larutan, kita harus ingat konsep. Jadi kita harus cek ion ini berasal dari golongan 1A, 2A, 3A, Mn atau bukan. Nah, di sini karena dia berupa larutan dan ion Na plus ini dia berasal dari golongan 1A. Jadi kalau ada 1A, kemudian 2A, 3A atau Mn, tapi 3A di sini nanti biasanya Al ya yang masuk, Al, kemudian atau Mn, dan dia berupa larutan, maka yang akan tereduksi adalah airnya. Di sini Na dia dari golongan 1A sehingga yang tereduksi adalah air mengikuti rumus ini. Jadi reaksi di katodanya adalah 2H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2. Bagaimana dengan reaksi di anoda? Untuk menentukan reaksi di anoda, yang perlu kita lihat adalah elektrodanya, apakah inet atau tak inet. Dalam hal ini, elektrodanya adalah grafit. Kita tahu bahwa grafit itu adalah suatu elektroda inet. Berarti karena dia inet, kita harus cek si ion yang ada di sini, itu dia sisa asam oksi atau bukan. Nah, ternyata dia bukan sisa asam oksi, jadi dia masuk aturan yang ini tadi nih. Jadi kalau ada ion Cl-, Br- atau I- yang akan teroksidasi, ion itu sendiri mengikuti rumus ini. Sehingga reaksi di anodanya menjadi 2 Br- menjadi Br2 plus 2 elektron. Kemudian kita akan jumlahkan reaksinya, jadi reaksi totalnya bagaimana. Di sini yang bisa kita coret-coret adalah 2 elektron. Sehingga reaksi akhirnya 2H2O plus 2 Br- menjadi 2OH- plus H2 plus Br2. Nah, itu adalah reaksi elektrolisis dari soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, di sini ada lelehan KNO3 dengan elektroda PT. Jadi kita akan ionkan dulu. KNO3 kalau diionkan menjadi K+ plus NO3-. K+ di sini nanti akan bereaksi di katode
katoda, sedangkan NO3- nanti dia akan bereaksi di anoda. Kita tentukan reaksi di katoda dulu. Nah, di sini soalnya dia berupa lelehan, artinya kalau soalnya itu berupa lelehan, yang akan bereaksi itu nanti adalah logam itu sendiri, ion logam itu sendiri. Berarti dalam hal ini K+ itu nanti akan bereaksi mengikuti aturan ini, Ln+ plus Ne- menjadi L, sehingga reaksinya K+ plus elektron menjadi K. Itu untuk reaksi di katoda. Sedangkan reaksi di anoda, balik lagi kita cek elektrodanya, dalam hal ini PT atau platina. Dia adalah suatu elektroda inet, berarti kita harus memperhatikan ionnya ini nanti, dalam hal ini NO3- dia itu sisa asam oksi atau bukan. Nah, NO3- itu kan dia sisa asam oksi ya, karena dia mengandung O di sini, berarti nanti yang akan bereaksi adalah air. Jadi seperti yang ada di layar, reaksinya, reaksi di anodanya menjadi 2,2O menjadi 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Di sini aslinya kita akan jumlahkan ya. Nah, aslinya akan ditotalkan. Tapi ingat, kalau nilai elektronnya belum sama, kita harus samakan dulu. Yang di katoda elektronnya baru 1, yang di anoda sudah 4. Berarti nanti yang bagian atas ini, itu reaksinya kita kalikan dengan 4. Jadi saya kalikan langsung di reaksi ini. Jadi di sini nanti menjadi 4K plus 4 elektron menjadi 4K. Nah, sekarang sudah bisa dicoret-coret nih elektronnya. Sehingga hasil akhirnya menjadi 4K plus 2H2O menjadi 4K plus 4H plus O2. Kemudian selanjutnya contoh yang terakhir ada larutan CuSO4 dengan elektroda Cu ya dalam hal ini. Oke, kita ionkan dulu. CuSO4 kalau diionkan menjadi Cu2+ plus SO4 2-. Cu2+ di sini nanti akan bereaksi di katoda, sedangkan SO4 2- akan bereaksi di anoda. Nah, ini bentuk soalnya adalah larutan. Berarti kalau larutan kita perlu cek si ion Cu2+ ini dari golongan 1A, 2A, 3A, Mn atau bukan. Nah, ternyata Cu2+ itu dia termasuk ke dalam logam lain. Artinya dia tidak masuk ke golongan 1A, 2A, 3A, dan Mn. Sehingga yang akan tereduksi itu adalah ion itu sendiri atau Cu2+ itu sendiri. Mengikuti aturan ini, berarti reaksi di katodanya menjadi Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Sedangkan anoda, kita balik lagi cek elektrodanya. Dalam hal ini elektrodanya adalah Cu. Cu itu termasuk ke dalam elektroda yang tak inet. Sehingga kalau tak inet, nanti yang akan teroksidasi adalah elektrodanya. Sehingga Cu menjadi Cu2+ plus 2 elektron. Ya, hati-hati ini, jangan sampai dicoret-coret semua. Yang bisa dicoret-coret adalah elektron, kemudian Cu2+ dan Cu2+. Jadi logam di sini jangan dicoret-coret ya untuk reaksi elektrolisis. Kenapa? Jadi kalau dicoret-coret habis. Oke, alasannya jadi seperti ini. Jadi kalau ada misal Cu menjadi Cu atau Ag menjadi Ag, itu termasuk ke dalam reaksi penyepuhan atau pelapisan logam dalam hal ini. Nah, jadi untuk reaksi penyepuhan atau pelapisan logam, jadi biasanya logam di kiri nanti dia sama dengan logam yang ada di kanan. Jadi jangan bingung ya. Oke, lanjut. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Pada elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda perak, reaksi yang terjadi pada anoda adalah yang mana? Oke. Jadi kalau mau menentukan reaksi yang ada di anoda, yang perlu kita lihat adalah elektrodanya, apakah dia inet atau tak inet. Di sini elektrodanya adalah perak, kita harus tahu perak itu rumusnya adalah Ag. Nah, ternyata Ag ini tadi tidak termasuk ke dalam elektroda inet, jadi dia adalah elektroda yang tak inet. Karena dia masuk ke dalam elektroda tak inet, maka nanti reaksi di anodanya adalah elektroda itu sendiri. Berarti Ag itu sendiri nanti akan bereaksi atau teroksidasi mengikuti aturan L menjadi Ln plus Ne-. Sehingga kalau kita masukkan elektroda Ag di sini ya, menjadi Ag plus E-. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ini ya.
Oke, contoh yang selanjutnya di sini ada beberapa gambar elektrolisis leburan dan larutan. Di sini saya perjelas saja ya. Yang leburan itu hanya reaksi yang pertama, sedangkan larutan itu ini. Dari gambar yang kedua sampai gambar yang kelima itu adalah larutan semua konteksnya. Pertanyaannya, berdasarkan gambar tersebut yang akan menghasilkan endapan logam di katoda itu adalah yang mana? Jadi tidak usah bingung kalau menemukan soal gambar seperti ini. Ingat konsep ini saja. Kalau ditanyain yang menghasilkan endapan logam di katoda, ada dua yang perlu dilihat. Silahkan cari gambar yang soalnya itu berupa lelehan. Tadi yang berupa lelehan adalah gambar yang pertama. Jadi nanti gambar yang pertama itu jelas menghasilkan endapan di katoda. Kemudian yang kedua itu dia bisa berupa larutan. Jadi dia bisa berupa larutan, tapi dengan syarat ionnya bukan dari golongan 1A, 2A, Al, atau Mn. Jadi ion dari unsur pertama nih dalam hal ini Zn, Ca, Pb, dan K itu kalau dia mau menghasilkan endapan di katoda itu tidak boleh berasal dari 1A, 2A, Al, atau Mn. Nah, di sini kan gambar kedua ada Zn. Berarti jelas nanti dia akan menghasilkan endapan di katoda. Ada nih pilihan 1 dan 2 yaitu pilihan A. Kita cek saja di gambar lain ada tidak sebenarnya. Di gambar yang ketiga ada Ca. Ca di sini masuk ke dalam golongan 2A. Berarti nanti kalau dia masuk ke dalam golongan 2A, dia tidak akan menghasilkan endapan. Pb ini tidak masuk ke dalam golongan 1A atau 2A, sehingga nanti aslinya dia juga akan menghasilkan endapan logam. Tapi kan di pilihan jawabannya tidak ada. Kemudian gambar yang kelima ada K. K ini kan masuk ke dalam golongan 1A, sehingga karena dia masuk ke dalam golongan 1A, berarti nanti dia tidak akan menghasilkan endapan logam di katoda. Jadi seperti itu cara untuk menganalisis soal dari reaksi elektrolisis. Nah, untuk kegunaan sel elektrolisis ada beberapa, di antaranya yang pertama digunakan sebagai penyupuhan atau pelapisan logam, istilahnya adalah electroplating. Kemudian untuk pemurnian logam, yang ketiga pembuatan unsur dan senyawanya, misalnya pembuatan F2 dengan elektrolisis HF dalam KF cair dan Mg dari elektrolisis leburan magnesium klorida. Kemudian yang keempat, kegunaannya sebagai pembuatan senyawa-senyawa, misalnya pembuatan NaOH dari elektrolisis larutan NaCl dan KClO3 dari elektrolisis larutan KCl. Berikutnya saya akan membahas mengenai hukum Faraday. Nah, hukum Faraday nanti ada dua. Yang pertama adalah hukum Faraday pertama. Ini kita gunakan ketika di soal itu kita menemukan ada satu senyawa di soalnya. Rumus yang digunakan, jadi di sini saya tuliskan 3 rumus. Ada G sama dengan I kali T per 96500 kali AR per N, atau C per 96500 kali AR per N, atau F kali AR per N. Nah, kapan menggunakan rumus yang atas, tengah, atau bawah? Jadi tergantung arus listriknya ya. Kalau arus listriknya dalam satuan ampere, jadi menggunakan I. Arus listriknya dalam satuan kolom pakai C, rumus yang tengah. Kemudian kalau arus listriknya dalam satuan Faraday menggunakan rumus yang paling bawah ini. Sementara untuk hukum Faraday 2, kita gunakan ketika di soal itu ada 2 senyawa yang diketahui. Rumus yang digunakan, ini saya menggunakan rumus penjabaran langsung. G1 per G2 sama dengan AR1 per N1 kali N2 per AR2. Di mana G itu adalah massa atau gram. Jadi nanti kalau misal guru lainnya atau di buku ada menuliskan dengan W, itu nggak usah bingung. Jadi W di sini pakai bahasa Inggris ya, W. Kemudian I adalah kuat arus dalam satuan ampere, T adalah waktu dalam satuan detik. Jadi sering ditemui di soal itu waktunya belum satuan detik, jadi harus diubah ke detik terlebih dahulu. C adalah kolom, F adalah Faraday, AR adalah massa atom relatif, dan N itu adalah bilox atau muatannya nanti. Kemudian di sini yang perlu kita pegang konsep bahwa tadi yang saya jabarkan ada I kali T per 96500, C per 96500, dan F itu sama saja dengan nilai mol elektron.
Nah, untuk penerapannya akan saya beri pembahasan untuk 3 soal hukum Faraday. Yang pertama, di sini ada gambar pada reaksi penyepuhan kunci besi dengan logam emas diperlukan arus listrik sebesar 0,015 Faraday. Pertanyaannya, massa logam emas yang melapisi kunci tersebut adalah berapa? Nah, di sini bisa kita lihat dia hanya ada satu senyawa. Jadi yang kita lihat larutannya saja nih. Ini kan nih ada AU3+. Nanti kan ada satu senyawa ya di situ, sehingga kita akan menggunakan hukum Faraday pertama. Rumus mana yang kita gunakan? Tadi saya bilang tergantung arus listriknya. Di sini arus listriknya dalam satuan Faraday, sehingga kita menggunakan rumus yang G sama dengan F kali AR per N. F-nya sudah ada 0,015, AR-nya di sini sudah ada 197, N itu bagaimana? Di sini kan AU atau emasnya itu kan muatannya 3+, berarti nanti N-nya kita menggunakan 3, sehingga 0,015 kali 197 per 3 hasilnya adalah 0,985 gram. Sehingga nomor ini, latihan yang pertama ini jawabannya adalah pilihan yang C. Lanjut, tipe yang kedua, 2 buah sel elektrolisis masing-masing berisi leburan Al2O3 dan MgSO4. Jika digunakan listrik dengan muatan yang sama, maka perbandingan massa Al dan Mg yang mengendap adalah berapa? Nah, di sini kan ada 2 senyawa ya, Al2O3 dan MgSO4, sehingga kita akan menggunakan hukum Faraday yang kedua, di mana saya menggunakan rumus ini langsung ya, siapa yang 1 siapa yang 2 bebas asal konsisten. Jadi di sini kalau saya menggunakan GAL per GMG sama dengan ARAL per NAL dikali NMG per ARMG. Nah, tadi yang ditanyakan perbandingan massa ARAL-nya sudah ada 27, ARMG-nya sudah ada 24. Bagaimana menentukan NAL dan NMG? Kita ionkan saja si Al2O3 dan MgSO4. Jadi Al2O3 kalau diionkan menjadi 2Al3+ dan 3O2-. Di sini muatan Al-nya adalah 3+, berarti nanti N di Al adalah 3, sedangkan MgSO4 diionkan menjadi Mg2+ plus SO4 2-. Di sini muatan dalam ion Mg-nya adalah 2+, sehingga nanti N untuk Mg adalah 2. Oke, kita tinggal masukkan saja, berarti 27 per 3 dikali 2 per 24. Ini kan bisa disederhanakan ya, coret-coret 9, ini coret 12, 9 per 12 ya, ini kan nanti masih bisa disederhanakan lagi menjadi 3 per 4, sehingga latihan yang kedua ini jawabannya adalah pilihan yang A, 3 banding 4. Kemudian contoh yang ketiga, di sini gabungan dari reaksi elektrolisis dengan hukum Faraday, tapi masih digabung dengan stoikiometri juga. Pada elektrolisis larutan Na2SO4 encer, di anoda terjadi oksidasi air. Di sini sudah dijelaskan kalau di anodanya ada oksidasi air bila digunakan muatan listrik sebesar 24.125 kolom, di mana 1 Faraday itu adalah 96.500 kolom per mol elektron, maka volume gas O2 yang terbentuk adalah berapa? Oke, jadi hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan reaksi elektrolisisnya, tapi yang di anoda saja ya, karena yang ditanyakan anodanya. Di sini sih sudah dijelaskan bahwa di anoda oksidasinya adalah air, tapi kita harus tahu reaksinya ya. Jadi Na2SO4 kalau diionkan kan menjadi 2Na+ plus SO4 2-, di mana nanti Na plusnya itu akan bereaksi di katoda, yang bereaksi di anoda itu aslinya adalah SO4 2-. Tapi kita kembali lagi untuk menentukan reaksi di anoda, cek elektrodanya apakah dia inet atau tidak inet. Di soal ini tidak ada keterangan elektrodanya inet atau tidak inet, berarti kita akan anggap elektroda di soal ini adalah elektroda inet. Sehingga nanti karena SO4 2- itu adalah sisa asam oksi, yang teroksidasi adalah air dengan rumus seperti yang ada di layar, bahwa reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H+ plus O2 plus 4 elektron. Nah, di soal ini bagaimana cara menghubungkan oksigen dengan data yang ada? Jadi kan di sini hanya diketahui data kolom ya. Nah,
Tadi kan di penjelasan sebelumnya saya menjabarkan mengenai mol elektron, bahwa salah satu rumus mol elektron itu adalah C per 96500. Nilai C-nya sudah ada di situ, tinggal kita masukkan, sehingga 24125 dibagi 96500 itu hasilnya adalah 0,25 mol. Itu untuk mol elektron. Sekarang sebelum kita mencari volume gas O2 yang terbentuk, ini volume yang ditanyakan STP ya. Saya kurang menambahkan keterangan. Jadi pada suhu kamar ya, berarti kita cari mol O2 terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Jadi kalau mau langsung sih koefisien 4, molnya 0,25. Kalau koefisiennya 1 itu berapa? Tapi kalau mau diaplikasikan menggunakan rumus juga bisa. Berarti mol O2 itu adalah koefisien O2 per koefisien elektron dikali mol elektron. Koefisien O2 di sini kan 1 ya, tidak tertulis. Koefisien elektron adalah 4. Sehingga 1 per 4 dikali 0,25 hasilnya adalah 0,0625. Kita sudah menemukan mol O2-nya, sekarang kita mencari volume O2 dalam keadaan STP, di mana rumusnya adalah mol dikali, mohon maaf ini 22,4 ya. Oke. Nah, sehingga molnya 0,0625 dikali 22,4 hasilnya adalah 1,4 liter. Latihan yang terakhir ini jawabannya adalah pilihan yang A. Oke, cukup sekian untuk penjelasan dari subbab elektrolisis dan hukum Faraday. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. See you.